Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua, amin. Nah, malam hari ini lur, aku mau nge-review ulang. Nge-review ulang itu maksudnya dulu sebelumnya berapa bulan yang lalu udah pernah aku review singkat. Bukan golok ini, tapi golok koleksiku gitu lur. Kalau ini mungkin yang sering lihat salam budaya, yang mengikuti sering lihat ya, aku latihan menggunakan golok ini. Dan malam hari ini aku mau tunjukin ke seduluranku tentang ini, salah satu golok terbaikku. Kalau menurut aku ini udah masuk kategori pusaka, karena masih bisa dijadikan golok pusaka atau golok turun-temurun buat anak cucuku kelak, karena syarat dari bahan-bahannya sudah memenuhi. Yang terpenting kan syarat dalam untuk golok yang bisa dibuat menjadi pusaka atau selain dari golok pun apa aja, itu kan salah satunya kekuatan dari bahannya. Macam contoh golok aku yang satu ini ukir wayang apa aku pun kurang tahu, tapi kelihatannya Arjuna ya atau apalah, aku pun nggak paham. Yang penting indah, menurut aku bagus, aku tertarik dan aku rawat, aku simpan di rumahku. Dan berapa kali aku coba mainkan, cuman lama-lama kok muncul sayang. Kalau terlepas atau terjatuh kan sayang. Lur, ini pera atau gagang dari kayu gali asem ya. Seduluran pasti setidaknya paham tentang tua dari gali asem. Nah ini lur, ini ya lur, kelihatannya nih, ukirannya sangat detail, bagus, sebuah mahakarya dari putra bangsa. Salam hormatku buat Kang Awan, kabarnya ini juga karya Kang Awan Bima. Salam hormat Kang, sampurasun, assalamualaikum buat Kakang, atau bahasa sini bilang horas gitu bang ya Kang ya. Nggak bosan-bosan aku selalu mengucapkan beruntunglah bagi seduluranku yang putra Sunda atau putra Banten khususnya, yang lahir dan tumbuh besar di tanah Sunda atau tanah Banten secara keseluruhan Sunda ya. Beruntung, sekalipun aku tidak seberuntung seduluran, tapi aku merasa tetap Sunda itu mengalir di darahku. Ya, sekalipun aku kelahiran Sumatera Utara yang mayoritas masyarakatnya itu bersuku Batak, dari mulai Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Dairi, Pakpak, mana lagi lur, gitu ya lur ya. Jadi aku tetap merasakan bersyukur sekalipun tidak seberuntung seduluran. Ini lur, tampak luarnya ya lur, karena untuk golok satu ini memang sejujurnya nggak pernah bosan aku ngemandanginnya di kamar, jadi aku pegang. Nah kalau aksesoris ini dari tanduk kerbau bule yang tadi agak kendor, tadi udah aku lurusin. Aksesoris dari tanduk bule ini bukan putih apa ini, karena ketekan dia jadi udah seperti apa namanya lur, transparan tuh. Nah makin lama kok putihnya semakin hilang, jadi ketransparan gini dia nih, seperti ini. Ini sebenarnya putih nih, cuma nempel ke kayu. Ini pul gali asem, golok dari Sajira, ukiran gagang atau pera wayang, ukiran yang sangat detail. Nah bisa sedulur lihat atau perhatikan. Nanti aku zoom ya lur ya, karena gelap sini, sampai lubang-lubang detailnya ini kelihatan semua lur. Ya indah, sangat indah. Aksesoris, makasih San. Ini khas Sajira juga, ini titik tiganya ini nih ya. Intinya ini salah satu golok yang sangat rapi yang aku punya. Sekarang kita tengok bilanya lur. Bilanya juga nggak kalah indah lur. Nah ini awalnya nih sulangkar lur,
maksudnya dia pamor yang mengeluarkan karat. Sekarang setelah aku bersihkan, ini jadinya. Nah, ini. Salam hormatku buat kakang, abah, siapapun itu, apapun itu sebutannya, kepada seluruh para pembuat ini. Baik Bilah, Gagang, karena kabarnya dari Bang Jun. Aku dapat golo ini dari Bang Jun. Nanti seduluran aku bagi linknya ya. Gimana ya? Bebas ya, atau di sini atau di sini, terserah ya. Yang penting terbaca atau terlihat. Ya, ini kabar dari beliau, dari Bang Jun. Ini 4 seniman atau berapa lupa aku ya. Tapi pastinya lebih dari seorang seniman pandai golok kira-kira. Jadi pembuatnya beda dan bilahnya juga beda pembuatnya. Ini kabarnya Bilah Panyaungan ya, kalau aku nggak salah. Kalau salah mohon dimaafkan lur. Nanti itu jelasnya seduluran bisa tanya langsung ke Bang Jun Golok Tari Sijasinga. Golo yang sangat nyaman, di genggaman enak, dia nggak gitu besar, maksudnya nggak bengkak atau tebal gitu. Ini cengkeraman genggamannya sangat enak ini. Nah, ini. Dipegang pun enak, panjang ideal, dan dirasa juga enak, maksudnya diguyang gini ya, enak, nyaman. Maka aku berani bilang ini salah satu golok kesenanganku atau kesayanganku. Wangi lur. Kalau ketajaman seadanya, pernah aku pakai. Karena gini lur, sekalipun ini golok pamor atau sulangkar bagus, menurut aku ya lur, aku harus tetap coba kutimpaskan ke atau kutebaskan ke kayu keras dan bambu serta kayu ulin. Dan aku harus berani nanggung resiko, artinya kalau ini gompal atau peot atau apapun resiko yang terjadi, yaitu harus aku sampaikan ke Bang Jun. Dan alhamdulillah selama aku pesanan Bang Jun belum pernah kecewa, karena belum pernah niat untuk merusak. Artinya gini, kalau kita ada kedengkian memang untuk menjatuhkan satu produk atau karya dari seseorang, kita memang niatnya untuk menghancurkan, ya dia pasti akan hancur dan kalah. Jadi kalau kita menggunakannya tepat gitu, maksudnya peruntukannya, golok bukan untuk motong linggis, golok bukan untuk merubuhkan sebuah bangunan yang bertingkat 77, kan enggak. Di golok diperuntukkan untuk normal standarnya seperti kayu, untuk sembelih kurban atau sembelih hewan, terus untuk bambu dan sebagainya. Insya Allah golok akan terawat dengan baik. Tapi kalau sudah pantang tak top, kalau sini bilang kuat kurang kuat, hebat kurang hebat, akhirnya benda apapun, sehebat apapun, ya insya Allah hancur, kalah. Karena yang mengalahkan kan bukan benda yang diketemunya, tapi yang mengalahkan nafsu ingin menghancurkannya itu. Jadi saran aku, pergunakanlah senjata tradisional, khususnya golok, pergunakan dengan semestinya. Kalau dia diperuntukkan untuk kepentingan perkebunan dan peternakan, ya gunakan, jangan diembat-embatkan ke tiang listrik dan sebagainya. Satu, pengerusakan, yang kedua juga ya hancur koleksinya atau barang-barang pusakanya. Mohon maaf ya lur kalau ada suara motor atau kendaraan lewat lalu lalang, padahal ini udah jam 1 malam tapi tetap aja masih aktivitas jalan lintas itu masih ramai. Mohon maaf ya lur. Nah, ini nanti kita ukur sekarang tes ketajamannya. Jadi kita ukur dan sekarang tes ketajamannya lur ya. Ketajaman masih aku pertahankan dari mulai datang, aku gunakan, terus harus jujur lah ya, dari mulai datang sampai sekarang belum pernah puasa, udah itu aja. Hanya aku tarik pakai apa sih namanya itu lor, yang dari kulit. Nah itu, jadi belum pernah puasa dengan batu asa. Yang hitam ini kabarnya dari Bang Jun, ini baja kerasnya mata bilanya ini, kemudian diselap oleh pamor ini atau sulangkarnya ini. Nah, jadi kelihatan yang mana sepuhnya
tua dan enggaknya. Iya lur, jadi ketajamannya ya masih standar, nggak seperti tajam ya tajam kali enggak, tapi buat aku untuk golok simpanan dan bisa digunakan layak, ini sudah standar, bukan hanya sebagai menjadi golok pajangan gitu aja. Ingat ya, golok pusaka atau golok seni golok seperti ini jangan diartikan golok pajangan, sekalipun golok-golok ini bisa dipajang atau disimpan gitu ya lur ya. Sekarang kita ukur ya lur, ukurannya panjang bila ya lur, panjang bila wah sangat ideal sekali nih lur, 29,2 mili lagi 30 cm. Jadi golok yang standar, nyaman, enak digunakan dan dipakai. Bentuk bila salam nunggal kalau nggak salah ya lur ya. Iya ya, salam nunggal ya lur. Kalau ada yang seduluran bisa menjelaskan yang lain, mungkin biar aku lebih paham gitu lur. Ini bentuk bilanya. Terlebar ya. Lebar pangkal 3 cm, hampir di tengah 3,3, dan semakin ke atas semakin meruncing. Nah gitu lur, seperti ini. Ketebalan 4 mili, bilangnya lur ya. Oh salah lur, 3 mili, 3, jadi ketebalan bila ini 3, sekian mili, dan tidak memiliki ketandaan seperti tari sija singa, tidak ada polos, dia langsung. Kalau hitam gujung ini itu pamor sulangkarnya lur. Nah ini ya, kalau diperhatikan ya memang golok yang sangat indah gitu lur, dari mulai bila, gagang, pera, dan seluruhnya itu. Menurut aku ya lur, kalau ada yang bilang ini biasa aja ya nggak apa-apa, karena mungkin mereka punya yang lebih baik lagi. Nah kalau ini udah mulai sedikit menghitam dan tambah hitam kilat, ya wajar ya lur, karena sering aku pakai kemarin itu. Ini Bang Jun udah sering aku pakai kerja juga Bang Jun, dan sangat nyaman. Walaupun sekalipun aku sayang, tapi ya peruntukannya kan golok ada kan memang digunakan. Itu bukan hanya disimpan. Dan alhamdulillah belum pernah gompal dan tidak ada gompal. Oke lur ya, jadi lebih dan kurang itu aja. Nah kalau sarungnya ya udah pasti seduluran tahu, karakternya kan udah jelas kayak aku bilang tadi, golok Sajirah Banten. Jadi lebih kurang 3 atau 4 seniman Sunda yang menyelesaikan satu golok milikku ini, dan hasilnya sangat indah dan bagus, itu aja. Nah, ini masih kusimpan. Ada pun yang saudara kita yang mau ngemaharin lagi, aku bilang tempah aja mau Bang Jun, karena aku secara pribadi belum tentu nemu lagi golok senyaman ini dan sebagus ini, baik dari gagang sampai keseluruhannya. Apalagi lihat ukirannya ini, wah, ukiran yang sangat bagus. Bagus, cantik, apa namanya, indah lah gitu lur. Ini ada cirinya pula, ini ada garis warna terangnya di sini. Ya serat kayunya lah lur, nggak ada masalah sama aku. Dan kemarin tuh dia terang cahaya, maksudnya warnanya itu lebih terang coklat muda, sekarang udah mulai menua. Kalau ini karena sering dipegang ya lur, jadi gelap, ini lebih gelap dan kilat. Oke, mungkin segitu aja lur dari aku. Intinya nggak ada tanduk yang nggak berpori ya lur ya. Jadi nggak ada manusia nggak punya kesalahan, karena manusia tempatnya salah, yang benar hanya Tuhan atau Sang Pencipta. Tetap semangat, lestarikan terus tradisi, lestarikan terus budaya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Jangan nunggu waktu luang untuk kita berbuat, tapi luangkanlah waktu untuk tradisi dan budaya. Tetap semangat. Apa bukti kau cinta? Kerjakan itu. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.